peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. What Frankie took is very important. Fine. You thought you could outsmart the high table. Foolish. It's just some money pit that you can't seem to let go. You may have big. Episode kali ini langsung dibuka sama si Frankie dan juga si Winston pas mereka masih bocil. Yang mana mereka berdua sekarang lagi disuruh sama si Korma buat ngebakar sebuah toko baju. Dan ternyata toko itu masih ada orang di dalamnya, yang buat si Winston ini merasa bersalah. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Winston di sini dia lagi nunggu ngambil barang-barang si Frankie. Yang ternyata si Frankie ini udah tewas karena kena tembakan di kepala sama si kembar di episode sebelumnya. Oh ya bre, buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa klik aja di sini atau di kolom komentar, linknya udah ditaruh. Kemudian cerita flashback ke masa lalu Sien. Yang mana di sini Sien disuruh sama suaminya buat dijadiin tumbal bom bunuh diri di tempat militer AS pada ngumpul. Untungnya kabel bom itu kagak fungsi. Dan di momen ini juga seorang Yen ketemu sama si Frankie pas masih jadi tentara perang Vietnam. Setelah itu di masa sekarang, Yen yang masih kena tembakan karena pertempuran sebelumnya, dia ini masih dirawat sama si Lau. Kemudian gak lama dari itu, Lau ini kedapatan orang yang tiba-tiba ngambil barang di dojonya. Ternyata itu anak buahnya si Orpan, yang kita tahu Orpan ini kekeh pengen ngambil dojo punya si Lau. Makanya dia terus-terusan nyari ribut ke si Lau. Sedangkan di tempat si Kade, dia kedatangan si Maiheu yang minta maaf karena kejadian kemarin. Tapi gak lama dari itu, Kade ini dapat telepon yang ngasih tahu kalau si Frankie ini udah tewas. Kemudian di dojo, mereka ini lagi ada rapat buat rencana mereka selanjutnya ngadapin si Cormac yang lagi nyari mesin pencetak koinnya. Di sini Winston punya rencana, dan rencananya ini cukup gila sampai bisa dibilang ini misi bunuh diri, yaitu menyerang Hotel Continental. Bukan cuma ngabisin si Cormac, tapi ngambil alih Hotel Continental beserta barang-barang di dalamnya, kayak gudang senjata. If we kill Cormac, we're not. How are we supposed to believe a guy in an ascot can pull it? What did she say? She wants to know. Dan gak lama dari itu, Yen yang udah bangun karena masih gak nerima si Frankie ini kebunuh. Yen ini langsung lampiasin amarahnya ke si Winston. Hey, Ed, stop! Oh, get back. Kemudian di tempat si Kade, dia yang tadi dapat telepon langsung datang ke TKP buat mastiin mayatnya si Frankie. Kenapa si Kade ini terus nyari si Frankie? Kita bakal tahu nanti guys, tenang aja. Tapi salah satu petugas di sana nyembunyiin mayat si Frankie ini yang ngebuat si Kade ini harus main kekerasan biar orang itu buka mulut. Dan akhirnya Kade ini berhasil dapat petunjuk, yaitu mobil VW hijau yang bawa mayatnya si Frankie. Kemudian di tempat si Cormac, dia yang lagi makan kedatangan adjudikator yang merupakan agen dari meja tinggi, yang mana kedatangannya buat ngasih si Cormac ini waktu 3 hari buat ngebalikin pencetak koin yang hilang. Kalau kagak, posisi si Cormac ini bakal diganti sama meja tinggi. Of their bloodline that motivated these men to pull themselves back.
Abis itu, di dojo mereka ini lagi nyari orang yang bisa ngebantu mereka buat nyerang nanti. Karena kagak mungkin dong, cuman nyerang Patan ngelawan pasukan pembunuh bayaran profesional di markasnya pula. Dan di sini si Mills nyaranin teman ayahnya dulu, yang bernama Jenny. Pasnya si Jenny ini pernah nyewa kamar di Continental, yang pasti dia lumayan tahu lah sudut-sudut di Continental ini. Kemudian di tempat lain, kita langsung diperlihatkan sama sosok Jenny yang merupakan penembak jitu yang lagi kerja ngabisin targetnya, seorang pedofil. Sedangkan di tempat si Ronnie, dia yang ngebantu si Winston buat kabur narik heli di episode sebelumnya. Sekarang di kedatangan si kembar yang pasti tujuannya buat nyari alat cetak koin yang hilang. Kemudian di rumah si Jenny, dia kedatangan si Mills ke sana yang mana pas udah di dalam, layaknya kayak cewek. Si Mills ini minta tolong tapi ya pengen ditanya duluan. Paham kan maksudnya? Nunggu si Jenny ini peka. The Continental, suicidal or not. Dan di tempat si Winston, dia datang ke tempat kumuh dengan tujuan buat ketemu seseorang yang bernama Maisie. Yang ternyata tempat itu adalah markas organisasi bawah tanah yang nampung para gelandangan. Kalau kalian pecinta John Wick pasti nggak asing nih sama next generasinya yang dipimpin oleh Boy Ricky. Dan Winston ini langsung ngobrol sama ketuanya yang sekarang, yaitu Maisie, buat jalanin kerjasama nyerang Continental. Dan di sini dia pun setuju buat si Winston ini pakai pasukannya. Sedangkan di tempat si Yen, dia datang ke tempat bioskop tempat tinggal dulunya si Yen sama si Frankie buat ngambil sesuatu. Tapi gak lama dari itu, Yen ini ngedenger suara di bawah, yang ternyata itu adalah anak buah si Cormac yang kesana. Si Yen gak bisa diem aja ngelindungin tempat bersejarah dia sama si Frankie. Yen ini langsung ngajar semua penyusup ini. Abis itu, Winston ini datang ke tempat si Ronnie yang habis diacak-acak sama si kembar tadi, buat ngajaknya ikut masuk ke tim penyerangan nanti. Kemudian di markas, mereka ini lagi ngebahas rencana operasi mereka nanti. Dan gak lama dari itu, si Yen ini datang ke sana ngebawa barang berharga si Frankie, yaitu skesa bangunan Continental yang selama ini si Frankie ini buat. Dan sekarang ketemulah target utama mereka buat menyukseskan rencana ini, yaitu ambil alih gudang senjata Continental. Dan biar rencana mereka mulus, mereka ini butuh orang dalam di sana. Kemudian di tempat si Mayhew, dia sama keluarganya lagi ngumpul. Tapi gak lama dari itu, dia kedatangan si Kade. Si Kade ini selingkuhannya si Mayhew. Di sini tujuan si Kade kesana buat nyuruh si Mayhew ini buat ngelacak mobil VW hijau yang ngambil mayatnya si Frankie. Kemudian di tempat si Mills, dia sama si Yen, mereka berencana buat nyolong mobil van yang berisi alat-alat penting, yaitu propfon, monitor, dan lain-lain, buat rencana mereka nanti. Have an outage? Yep. Di Continental, si pemain cello ini cerita kalau dia bakal keluar dari Continental karena bakal ngelanjutin pendidikannya di Irlandia. Have you really told him? I could come to the US. A fresh start he never had. Sedangkan di atas gedung seberang, ada si Jenny sama si Winston lagi memantau mereka. Dan di sini Jenny bilang kalau ada dua tipe orang di Continental, yaitu jahat dan cuci otak. Kemudian mereka pun jadi punya rencana buat si Karen. Well, aren't you smart? No, Winston. Of
Cormac's been grooming him for some time. Besoknya, si Charon yang lagi pergi sendiri, dia ini pergi ke kantor pos buat ngambil surat dari ayahnya di kampung. Abis itu, dia ini datang ke kafe temennya buat dia baca suratnya. Tapi pas dia baca suratnya, si Charon ini kayak kagak happy dan kayaknya sih bad news. Jamal yang lihat itu, dia pun langsung bawa si Charon ini ke sebuah tempat biar dia kagak sedih. What's value? Yang ternyata pas si Charon ini pergi, si Law ini ada di sana buat ngambil suratnya. Our tactical advantage. Abis itu, pas si Charon ini di bis, ternyata si Law sama si Winston ini udah nyewa bisnya buat nyulik si Charon yang lagi sendirian. Sedangkan di tempat si Cormac, dia yang tahu si Law-nya ini bakal pergi dari Continental. Dia pun langsung panggil orangnya buat mainin lagu tentang kesetiaan. Keep playing. Dan ya, si Cormac ini malah ngabisin semua mensa Law itu karena pengen keluar ngejar pendidikan. Kemudian kita balik lagi ke dalam bis. Di sini Winston langsung cerita-cerita kesamaan dia sama si Charon yang diambil topik itu dari surat ayahnya si Charon yang tadi dia ambil. This goes on for a couple of weeks. Pavement right to the feet of you know who he did. Was point out that my shoes were falling. Sampai ngena di hati, Winston ini langsung ngajakin si Charon buat kerja sama. Charon yang habis ketemu si Winston, dia ini balik lagi ke Continental. For example, did he ever punish you the first time you met when he caught you? Is responsible for teaching you about loyalty and... Sampailah di ruangan si Cormac. Charon ini ngeliat pemandangan sadis korbannya si Cormac, yaitu bocah Selo. Oh, he can to those who remain loyal. International artist. And yet, Charon yang ngeliat pemandangan kejam itu, dia pun akhirnya cerita kalau dia habis ketemu sama si Winston. Dan ngejelasin kalau si Winston ini ngajaknya gabung ke tim dia buat ngabisin si Cormac. Winston Scott has assembled a team. They meet. opportunity for what? An opportunity for advancement. Dan episode kedua pun selesai. Dan apakah si Charon ini bakal berkhianat? Tenang, kita bakal tahu di next videonya. Nah, gimana nih episode kedua ini, bre? Komen aja di bawah ya. Buat next episode-nya, dijamin bakal lebih gokil lagi dah. Karena apa, bre? Karena next episode puncaknya operasi si Winston and the Gang buat nyerang ke Continental. Oh iya, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa dibantu klik tombol like-nya. Oke semuanya yang udah nonton video kali ini dan juga order tiket film 21. See you next video. Bye bye.